sesuai dengan yang semua guru SD Purworejo tulis di pengelolaan kinerja, semua indikatornya adalah instruksi pembelajaran. Dari indikator instruksi pembelajaran itu bulan Februari sudah saya lakukan observasi. Maka dari observasi sudah saya berikan catatan dan rekom. Maka dari catatan dan rekom itu kemudian guru-guru juga sudah memberikan tindak lanjut dari catatan dan rekom saya. Salah satu tindak lanjut yang ditulis oleh semua guru adalah satu, sarana yang terbatas, LCD duwe siji, itu yang telu warnanya gak enak kabeh. Nomor 3 angin diatur gitu loh ya. Itu Bapak Ibu nggak apa-apa, itu kita nggak masalah gitu ya. Makanya dalam refleksi hari ini makanya masalahnya itu apa sih dari situ. Kalau kita lakukan refleksi dari sisi siswa, mungkin kita menganggap siswa SD Purworejo ini kemampuan berpikirnya rendah, kurang. DKI soal-soal matematika sudah misalnya itu ya. Ini kalau masalah kita dari aspek siswa. Kelas siswa ini adalah mengumpulkan sumber dari SD Purworejo ini. Maka kalau kita selamanya menganggap siswa SD Purworejo itu seperti itu, maka selamanya juga kita ending daripada pembelajaran itu juga akan seperti itu. Ya maklumlah anjani SD-nya siswanya seperti itu kemampuannya SD Purworejo. Pak Podo dengan SDN Purworejo. Jadi kalau kita meletakkan masalah itu pada siswa, Cuman kalau bisa di cross check ke orang tuanya, Bu, Pak, anak sampean ku aja mikir itu lembot tak? Bisa ya di cross check begitu. Mungkin ada orang tua yang nerima, ada yang enggak. Mboten, Bu. Pun sinau. Ada yang seperti itu. Ini kalau kita meletakkan masalah pada siswa kita. Wis padha mbek wong ngolah telo misalnya. Kalau melihat aspek telonya dan telo mari digoreng dikai tepung, didol di pinggir jalan 1000 siji. Tapi nek telo itu mari didadekno donat. Atau yang dulu yang di Lawang itu ada Pak Pau telo. Gak boleh saya jadi mahal. Mungkin siswa kita ya kayak telo menurut. Ya apa bisa memberi label lebih mahal sedikit gitu loh pada siswa kita. Yang kedua ini yang banyak dikeluhkan guru-guru di pengelolaan kinerjanya, sarana. Sarana itu kayak LCD. Pinginnya sih dari kepala sekolah, pinginnya ya berkelas kok ono siji ngono. Kok nek guru kate mulang, kali nginjem tek wis. Dan itu sak kabupaten iku aduh angel. SMP sing dana yang dilihatkan ke SMP 1 dana. Dan kelas piye gak ono siji. Mbok teko kadang kita kepingin kan. SMP sasine SP 2 Drangi yo ngono, ora siji papat ya ora buta padha ae. SMA Suko saya akui ada berkelas, enak kan gitu. SMA Negeri Suko.
yang saya tahu di sana. Nah, kita ya wis kemampuan sakmono memang. Setahun bosiku nganggano kok sekarang begitu nganggano drum band mulai. Waduh, ketika nganggano liyane wis abot bawah. Ya. Aku dhewe gak tau ngerti duwike. Wong takon Bu Masuda turun ditakon wis Bu Masuda nangis dhisik. Mintas aja. Ya apa? Nah gitu. Inginnya segini. Jadi artinya nek wis ngomong ndak ada LCD, nggak ono laptop, nggak ada Chrome, nggak ada lab. Wis gak. Kalau kita sudah berpikir sana, nggak bisa jalan. Artinya kalau pembelajaran ngenteni sarana jangkep, gak iso ya. Ndak iso. Wis koyo ANBK, wis sulapan. Wis pokoke keajaiban. Wong gak ada apa-apa, apa yang kerja ini. Bayangkan kayak Kutojo punya 32 kerupuk. Kepu Pandak punya. Sampang punya, karena dia kini bisa gak belas. Lah yo il. Kok pas bantuan Pak kerja kok gak tau netes. Pas bantuan ku Andre meskipun memang juga banyak yang gak punya kayak gitu. Wis kerumpuke gak duwe. Ruangan juga ndak punya. Pokoknya kene wis pokoknya wis. Iya Bu. Lah nek saya mikirnya ngenteni jangkep, gak jadi dandan. Makanya ya wis orang tua dimotivasi itu laptop lewat Butin dimotivasi. Mulai dimotivasi tahun lalu yo geger. Aku lah disini kancane. Aku tuku-tuku dhewe kok tau dicili. Berarti anu ki nanti. Kamu sampang niku digawe sitok pertama nang di kepala nang 10. Mari ngono wis karek dulu ya, wis tak produksi dulu. Tak produksinya lama dadi siji. Iya itulah. Jadi kita balik kalau menunggu sarana nggak jadi pembelajaran. Yang ketiga, regulasi dan kepemimpinan juga gitu. Mungkin ya. Ada sebagian dari kita yang berpendapat mungkin ada aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang menghambat pembelajaran, bisa jadi begitu. Atau yang tidak mendukung kemajuan belajar siswa maupun kemajuan pelajaran. Intinya, kalau kita di Payung-Rejo iki wis berpikir atau membuat underestimate kita sendiri, anjene gak yo apa-apa, anjene ini kita nggak bisa Bu meningkatkan pembelajaran, nggak bisa. Anjene duwe ini betul loh. Ini yang Bapak Ibu tulis di tindak lanjut kinerja. Makanya nek dari guru penggerak, dari Yana, dari Ilma, dari Malis, orang itu jangan berpikir defisit. Anjani tadi itu tidak boleh. Atau defisit based thinking. Mikir sing gak enak itu namanya defisit based thinking. Gak duwe LCD, gak duwe laptop, gitu loh. Tidak punya proyektor, gak punya lab TIK, gak punya lab IPA, gak duwe musola. Itu namanya wis mikir gak tau. Defisit based thinking atau defisit based community development, katanya guru penggerak. Makanya kepala sekolah dan guru SD Payung-Rejo harus berpikir ABCD, asset based community development, atau berpikir saiki duwene opo. Itu loh. Itu namanya berpikir aset. Saiki lho Payung-Rejo ku duwene opo.
LCD yo duwe siji. Kemudian server punya 1, laptop Pak duwe belas. Itu namanya saiki duwe nopo. Nah saiki duwe nopo iku? Kemudian kita merencanakan berdasar saiki duwe nopo. Itu tapi ya itu tadi kita dapat anugerah meskipun duwe server siji, laptop Pak duwe belas oleh bos kita itu benar-benar anugerah. Iya, itu cuma guru-guru. Cuma guru-guru ambil putih, bumalis, anas, telaten, orang ruangan. Masa ini buat telaten Pak? Loh, aku gak boleh posting di ketiga. Sekarang ada Biana. Iya, saya butuh. oh ya. Jadi berpikir saiki dunia ya. Oh, itu loh ya. Oke. Oke ya, jadi jangan berpikir defisit. Kayak guru penggerak harus berpikir aset duwe nopo. Nek wis berpikir kekurangan, hano putusin, kurang terus. Makanya harusnya kalau menurut guru penggerak itu tidak ada satu sekolah pun yang tidak bisa maju. Karena setiap sekolah harusnya berdasar aset masing-masing bisa membuat perencanaan berdasar duwe kuopo, duwe nopo. Makanya kemudian timbul satu asumsi, sadari pembelajaran yang sukses itu sing kaya apa. Kalau sudah berpikir duwe apa terus pembelajaran yang berhasil sing kaya apa. Ya memang kalau pembelajaran itu lihat nilai tambah hancur. Ya kayak anak sama yang uji PPDB nilai 84 itu sih gak bisa bersaing di PPDB karena disulap kabeh nilai itu. Sulapnya itu nilai 4. Nilainya itu. Saya itu berpikir ideal. Nah nanti mbok kok menurunkan ideal. Cuma diprotes sama wali muridnya siapa yang kelas 4 itu yang guru paling dia. Iku pada nilai 85 ya? 85. Protes sih. Anaknya juga anaknya. Iya. Makanya nanti ayo kita putus. Memang pembelajaran yang berhasil Bapak Ibu yang mampu mengantarkan ya. lulusan ke SMP negeri favoritnya Pak. Nah itu. Iya kan? Nah akhirnya kakek ini boleh dia kiri ya. Ya guru nih kan. Itu langsung dalam operator. Kalau nanti banyak yang tidak diterima ke SMP itu bapaknya akan masuk ke PPDB. Iya, salah. Karena itu Pak. Wali murid kan penulis ngajak. Anggapannya itu sebenarnya mau dengan SMP negeri. Iso kantor nang SMP negeri biji lho. Cuma di situ Lelek. Makanya kita ambil langkah. Untuk itu. Jadi kita balik pada pembelajaran yang sukses tadi Bapak Ibu. Maka memang sesuai dengan yang ada di RPP itu, perencanaan, pelaksanaan, dan hasil itu adalah satu kesatuan. Hasil baik itu pasti didukung oleh perencanaan yang baik, pelaksanaan yang baik. Pelaksanaan yang baik akan menelurkan hasil baik. Perencanaan yang kacau, apalagi tidak merencanakan, pasti sama dengan merencanakan ketidakberhasilan. Itu pasti begitu. Makanya tupoksi guru itu 3 hal ini menyatu di undang-undang. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran. Ini 3 tupoksi guru. Di undang-undang, di permen ya itu. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Itu tupoksi.
Nah, makanya sekarang kita di satu sisi kok ya opo iso memenuhi harapan orang tua. Di satu sisi ya opo iso masuk nang SMP kabeh dengan berbagai jalan. Tapi di satu sisi kita juga harus punya idealitas. Di satu sisi, meskipun tidak didokumentasi, gak ditulis di rapot, tapi ditulis di angan-angan kita masing-masing. Harus itu. Itu punya. Nah, idealitas nanti akan saya carikan jalan ya apa bisa dikontrol. Ya memang repot. Ideal tapi nggak dikehendaki orang tua. Dikehendaki orang tua tapi ibu gurunya semuanya gak direken arek-arek. Pak, kalau masih mau masuk sak kurang ki sakang kulo telu. Lah iki lak repot ta. Sepertinya dikurangin. Ayo, lak repot ta. Ayo wis. Hati nurani tersakiti, tapi ketika anak-anak tidak bisa sekolah ke SMP negeri tambah tersakiti Tambah lagi. tersakiti ya, iya. Sakno, Iya. beberapa kali sakno. Enak tes itu lho Pak, Lah, sampai iya. mampu ya masuk, gak mampu ya gak. Makanya Bisa kita usahakan. di tataran seperti itu kita nggak bisa apa-apa. Kita ini repot. Jalur zonasi kalah di kepuasan. Iya. Kalah di gedangan. 1, 2, Ya, toh? bedangan 1. Kalah di kutor jenjat. Ya. Dari jalur prestasi kalah maneh. Nek prestasi kan tidak tergantung nilai, Bu. Tergantung dari kemampuan kita itu, guru-guru. Yang orangnya kemarin masuk dua-duanya. Yang prestasi walaupun campur Pak. Yang prestasi, Bu, yang kita bisa unggul di Quran tadi. Makanya karena ini yang bisa mendongkrak dari sisi prestasi, mungkin tahun ajaran baru nanti saya ingin membuat formula opo agar Quran ini bisa meningkat. Nek saya ini sing lulus 3, mana ngomong anak tahun kan sing lulus kudu 10 lho. Ngomong anak. Amin. Aku ingin ketebaan Arfa. Ngomong anak. Indonesia sih apal. Nek Arfa ya gak apal. Nah, itu yang bisa kita andalkan. Awak mungkin di Pioneer Joy ini ya mek dari sisi itu mungkin yang bisa diangkat. Dari sisi olahraga guru nering boleh desi. Repot. Oke. Nah, karena itu Bapak Ibu, himbauan saya terhadap apa yang Bapak Ibu rasakan antara keinginan dengan kenyataannya. Panjenengan kan mesti kepingin opo sih caranya arah iki di bulan iki gak munggah pejo. Ya opo sih arah di bulan iki gak kursi-kursi diangkati. Itu kan kepinginan. Prakteknya, lo waktu aku ngajar arah-arah sik rame, sik munggah mejo misalnya, itu kan prakteknya. Maka untuk menjembatani antara kepinginan dan praktek, itu namanya praktek. Best practice. Yo opo iki cara iki? Gepuk yo diprotes. Saya upacara apa lagi? Gepuk ya telu. Untuk si guru gak protes bisa. Saya juga diprotes, padahal itu kecil itu. Tapi kecil tapi ternyata bingung di sini. Belor, napa ngoten iki, Pak? Gaya. Apa itu aku? Protes di Kayak ojo iku lho, kayak mari digepuk ojo lho dipoto kaya ngene. Seret ngene. itu ternyata, makanya protes keras tuh orang tua ini. Maka ada bekas. Ada bekas. Tidak boleh. Baik. Ini bertentangan dengan modul 1.4 ini. Kalau bekas-bekas hati itu gampang terobati. Loh, Yang bau ini mangkel lah. Yo kalau gak dipegang. jadi rungokno. Jadi menjembataninya harus berpraktis. Jadi bapak ibu itu sudah melakukan best practice tapi tidak tahu didokumentasi.
Betul. Sudah, cuma gagal mendokumentasikan. Nek arek munggah-munggah meja numpak ngene iki, saya atasi dengan cara ini. Itu kan best practice. Nah, itu. Nah, itu. Nah, nanti ini sekarang pionirnya Diana, Mali sama nih ngajari koncone maksud saya. Ngajari. Oh sih budaya positif wes Itu best practice. Sama dengan ngajari matematika yo gak belum iso iki. Di tingkat penjumlahan aja wis uangnya. Mendari naik ke perkalian pembagian. itu rumus luas permukaan. Iki tiapa no. Nah ini kan nah itu perlu best practice gitu loh. Perlu best practice. Ya kalau naik kelas dulu dia mau 7 bulan berulang. Makanya sekarang guru penggerak itu dimintai laporan best practice. Inovasi itu kan dari best practice. Oh, Berarti yang belum lulus ya belum. Ya belum. Yang yang lulus apa yang sudah ada praktek. best practice itu. Jadi dimintai laporan ya anak sih. Oh. Gitu. ikut dicoba sertifikat saya. Praktek yang mesti tinggi kepada kekuatan Itu namanya best practice. Pemecahan kita terhadap masalah. Makanya sering saya katakan makin banyak best practice makin maju sekolah itu. Oke. Nah, karena itu di akhir dari refleksi ini saya mengajak agar kita semua para sekolah maupun guru-guru maupun karyawan kita ini menjadi pembelajar sepanjang hayat. Carane ojo males modal. Pembelajar sepanjang hayat. Jadi bunur masih apik gawe bumbu pecel. Disetel video di YouTube itu bisa bunur. Jangan dibiarin saja. Itu sekarang kan bisa nyetel YouTube. Misalnya cara perkalian kelas 2 SD. Banyak itu. Ambil bumboni, ambil Sampai mulet. Kan kemarin saya kan itu loh Pak, yang video, tapi nggak bisa saya unggah ke YouTube itu saya terlalu size-nya. Iya, terlalu. Lah ya dikompres gitu. Tapi nggak berpengaruh ke. Enggak kompres enggak berpengaruh. Kalau di Google kemarin saya Google Drive, terus saya coba ke PMM itu nggak bisa kalau di Google Drive. Makanya. Jadi tak nyalin YouTube, betul. Iya. Makanya saiki itu apa aku tambah repot. Iya tapi mungkin ini loh kembali sih banyak kan kayak apa slide tapi animasi nih akan aku. Itu compression, dikompres. Enggak bakal begitu banyak. Kompres. Makanya sekarang hasil angkatan 11 yang ngono, penggawaannya kudu koyo ngono iku. Iya. Jadi satu pembelajar sepanjang hayat. Jadi oleh sertifikasi itu Bu di Permendikbud 10% pun gak cukup buku aslinya. Oleh sertifikasi itu di permennya 10% pun gak cukup buku. Oleh sertifikasi misalnya 11 juta kon gak cukup buku 1 juta 1. Iya. Dorong gak cukup buku tidak bisa. Kayak rutang. Nah ini Main Oh, ini pakai resak ya. Apa bikin percaya itu kata ya? itu Bu, permennya 10% dari pengembangan. Itu Bu. Kalau di SMP, guru-guru karena memang gurunya ada 20-an ya. Maka bersertifikasi guru itu urunan untuk menyelenggarakan workshop bersama. Ini SD mungkin butuh sak gugus. Itu baru bisa laksanakan workshop berdasar urunan sertifikasi.
itu mah sing disebut 10% untuk pengembangan. Ya. Kayak tuku buku, kayak melok ngono iku. Ya. Ya. Jadi meskipun tua tetap harus belajar. Moco, belajar itu membaca. Anjene yo nek moco WA kan kuat, tapi nek moco buku kudu ngantuk ae. Tanggal. Nek gak turu ndang gawe maca buku. Mulai ndang turu. Ya. Meskipun mundur kali pensiun kurang petang tahun, kudu jadi pembelajar. Iya. Maca Quran iku gawe kok putin. Saiki sing gawe di sekolahan ya. Awan maca buku bengi maca Quran. Oke, yang kedua, saya berharap bisa berkinerja dan berperilaku baik. Ini kalau di PNM sesuai dengan ekspektasi, ya, berkinerja dan berperilaku baik. Kemudian yang ketiga, yaitu transenden. Transenden itu jaluknya Gusti Allah, nek ndonga cok ndonga awake dhewe ndongakno murid. Gitu. Nek maca Fatihah itu lho Bu. Ya, murid. Anake dhewe difatihai, dipilih nama, aku tak nirakati Faris. Bendina tak wacana 100 ila anak saya Faris ya Allah, wacana 100. Iku nirakati aku. Nah saiki ya apa? Muridé juga difatihai, kadang siji terserah. Mari salat tahajud ila murid-murid kula ya Allah diparing meja Fatihah. Iya. Apa mana sing apa mana sing kono tio? Berarti Fatihah gak cukup siji pun. Multi Fatihah petang kulo siji. Lho ya. Oke. Tuh, Ibu, saya kira itu refleksi saya terkait dengan kinerja. Ya, nanti kita bulan Juli, awal Juli membuat perencanaan ya untuk 6 bulan yang ke depan. Oke, saya kira demikian.